Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam minggu Epifanias yang kedua, 15 Januari 2023, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Kita sambut. Aku mampu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hadiran seluruh indra. Selamat tahun baru bagi kita semua. Terpujilah Tuhan atas kebesarannya yang memberi kita kelepasan, keselamatan dari perjalanan hidup kita 2022 dan telah memasuki hari ke-15 2023. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita, membimbing, mengarahkan kita menjalani hari 2023 ke depan. Walau kita belum tahu apa yang terjadi, tetapi jika Tuhan bersama kita, kita akan mampu melewatinya dengan sukacita. Pada hari ini kita akan mendengar khotbah dengan tema terang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Terang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Setiap orang pasti suka dengan terang.
dan kita menyukai terang. Karena kita bisa melihat dengan jelas jika ada terang. Tetapi jika ada gelap, kita pasti ada suasana yang menakutkan. Karena timbul pikiran-pikiran yang negatif. Jangan-jangan ada hantu kan? Jangan-jangan ada pencuri. Jangan-jangan ada orang yang jahat. Itu biasanya. Tapi kalau terang, tidak ada ketakutan karena kita yakin tidak ada hantu. Tidak ada penjahat, tidak ada rampok atau yang melakukan tindakan-tindakan di luar kehendak Tuhan. Maka setiap orang pastilah rindu menjadi terang. Dan kalau dikatakan tadi terang bagi keselamatan bangsa-bangsa, berarti ada oknum orang atau sesuatu yang menjadi terang, bertindak jadi terang. Nah, kalau kita baca teks ini, yang bertindak menjadi terang itu ialah hamba Tuhan, hamba Allah. Kita mungkin berkata, aku ini bukan hamba Tuhan, aku ini bukanlah pendeta, bukan sintua, Bible Pro, diakones, sehingga aku bukan hamba Tuhan. Nah, definisi hamba Tuhan memang itu bisa kita definisikan dari berbagai sudut pandang. Kalau dalam Alkitab memang selalu dikonotasikan hamba Tuhan itu ialah orang yang tertahbis, orang yang dinobatkan jadi pelayan Tuhan. Padahal sebenarnya hamba Tuhan ialah hamba, itu berarti dia takluk, tunduk kepada Tuhan. Jadi kalau kita tunduk, taat, takluk kepada Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Maka hamba Tuhan itu ada dua golongan, yaitu hamba Tuhan yang tertahbis, itulah tadi para pendeta, Bible Pro, diakones, guru perlagutan, sintua, dan hamba Tuhan non tahbisan, itulah kita jemaat kaum awam. Jadi artinya kita semua adalah hamba Tuhan. Nah, kalau kita semua hamba Tuhan, berarti kita punya peluang, punya potensi menjadi terang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Minimal kita menjadi terang di tengah keluarga kita. Kita menjadi terang bagi istri, anak, atau suami, anak, atau keluarga besar kita. Atau bagi tetangga, bagi teman pekerja, sekerja di kantor, atau di gereja kita. Berarti kita punya potensi menjadi terang keselamatan bangsa-bangsa. Ini yang kita lihat. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana proses menjadi terang itu? Kalau kita baca teks ini, maka kita akan menemukan bahwa menjadi terang itu, kalau kita baca ayat 6. Coba kita lihat ayat 6. Dikatakan begini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang. Tetapi aku, itu Tuhan, membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Berarti kita dipanggil menjadi terang, menyampaikan terang Allah itu sampai kepada ujung bumi. Ini yang menjadi tugas kita. Berarti proses menjadi terang itu, kalau kita hamba Allah, hamba Tuhan yang saya katakan tadi, tahbisan non tahbisan, kita pertama dipanggil oleh Tuhan. Jadi setiap kita dipanggil oleh Tuhan menjadi terang. Ada yang tertahbis, ada yang tidak tertahbis. Tapi kita semua dipanggil, hai jemaat GKP Helvetia, saya memanggil engkau menjadi terang keselamatan bangsa-bangsa. Dan kita harus menjawab panggilan itu. Kita harus merespon. Kalau kita tidak mau merespon, tidak mau menjawab, maka kita tidak menjadi terang. Kita menjadi manusia biasa yang tidak berpotensi menjadi terang, tidak mampu membawa sesuatu yang menggembirakan bagi sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita. Tapi kalau kita mengatakan, ya Tuhan, aku mau jadi terang. Kalau Yesaya di sini dalam kandungan pun dia sudah dipersiapkan menjadi terang. Kita mungkin panggilan itu baru kita rasakan setelah umur 17 atau 20, 40 atau 50, terserah. Kapan kita merasa dipanggil Tuhan menyampaikan kabar baik,
menjadi terang keselamatan bagi bangsa-bangsa, kita yang tahu. Karena setiap orang bisa dipanggil pada masa muda, atau pada masa setengah baya, atau pun bisa setelah tua. Daud dipanggil sekitar umur belasan tahun, tapi melakukan panggilannya setelah 40 tahun. Musa dipanggil pada usia 40 tahun, tetapi dia melakukan tugas panggilannya setelah berusia 80 tahun. Kita bisa dipanggil pada usia belasan tahun, tapi nyatakan panggilan itu mungkin setelah kita dewasa. Nah ini, baru setelah dipanggil kita dipegang Tuhan tangan kita. Tuhan memegang tangan kita supaya tangan kita tidak melawan dan memberontak kepada Tuhan, tetapi tangan kita dipakai untuk memberkati. Lalu setelah itu dibentuk, artinya kita rela diproses. Ada orang dipanggil tapi tidak mau dibentuk, diproses, itu pun tidak menjadi terang. Misalnya contoh di gereja kita dipanggil calon pendeta, dipanggil calon Bible Grow, atau dipanggil jadi calon sintua, tapi tidak mau berproses, maka dia tidak bisa menjadi terang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Karena sulit dibentuk. Sama seperti bejana ketika mau dibentuk jadi vas bunga, maka dia harus mau dibentuk. Ketika pencunan itu menggoyang, memutar, mengasah, mempernis, dia tidak boleh melawan. Dia harus siap dibentuk, apapun dibentuk, sampai nanti menjadi keramik yang berharga, dia harus taat pada sang penjunan itu yang membentuk kita. Artinya ketika dia dipanggil, maulah diproses. Kalau sudah menjadi jemaat GKP Helvetia, maulah diproses menjadi jemaat yang unggul melayani dalam kebersamaan. Tapi kalau kita tidak mau jadi jemaat yang unggul, hanya jemaat biasa, maka kita tidak bisa menjadi terang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Setelah kita menjadi dibentuk, rela dibentuk, berproses, maka Tuhan akan mengikat perjanjian dengan kita. Tuhan akan ikat perjanjian. Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Maka lakukanlah tugas menyampaikan kabar baik sampai ke ujung bumi. Kalau Paulus dia berkata, aku hendak berlari, memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Artinya kabar baik itu dia tidak mau simpan dalam dirinya sendiri, tapi dia mau bagi, mau share kepada orang lain, supaya orang lain boleh menerima keselamatan kekal itu. Lalu setelah itu mulai kita dipanggil, diproses, dibentuk, lalu kita menjadi terang. Menjadi terang itu tidaklah mudah. Menjadi terang itu berarti kita harus berani berkorban. Sama seperti lilin, ketika dia menyala, maka terang akan terlihat di sekitarnya, tapi dia hancur. Tubuh batang lilin itu meleleh hancur sampai habis. Menjadi terang itu bukan mudah, tapi kita harus mengorbankan diri kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan pikiran kita, mengorbankan dompet kita, mengorbankan keluarga kita, mengorbankan seluruh hidup kita menjadi terang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Kalau kita berkata aku hanya menjadi jemaat biasa, hanya mengurung diri di rumah, tidak mau berbagi dengan orang lain, itu namanya terang yang tak berfungsi. Dia punya terang tapi tidak berfungsi. Atau banyak orang Kristen sekarang begini, dia hanya terang ketika di gereja. Kalau di gereja lampunya menyala, wajahnya bersinar-sinar, tapi pulang dari gereja lampunya redup, tak menyala. Ketika datang masalah langsung peok, kalah. Ketika ada pergumulan langsung minta kekuatan kepada dunia, dukun, kepada kekuatan gaib. Itu artinya lampunya tak menyala. Tapi di gereja lampunya seperti berkobar-kobar. Pertanyaan kita sekarang ialah,
Apa arti menjadi terang bagi bangsa-bangsa? Kalau tadi saya katakan bahwa kita adalah hamba Tuhan yang tahbisan dan non tahbisan, kita adalah orang yang tunduk kepada Tuhan. Sekarang bagaimana cara kita supaya menjadi terang kita itu tidak hanya untuk kita saja, tetapi untuk bangsa-bangsa. Yang pertama, kita berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kita harus berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Bukti bahwa kita ada terang yang membawa kepada dunia keselamatan, maka terlihatlah dari kita kebaikan. Terlihat dari hidup kita keadilan dan terlihat dalam tindakan kita kebenaran. Orang yang benar pasti hidupnya berkenan bagi Tuhan. Minggu yang lalu sudah dikatakan ketika Yesus dibaptis, turunlah malaikat Tuhan seperti merpati. Lalu Tuhan bersuara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mengapa Yesus menjadi anak yang berkenan? Karena Yesus melakukan kebenaran. Maka dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dunia ini ada banyak kebenaran, tapi bukan kehidupan. Kita mau mencari kebenaran yang memberi hidup. Jadilah menjadi ayah yang benar, menjadi ibu yang benar, menjadi anak yang benar, menjadi warga jemaat GKPA Helvetia yang benar. Apa artinya warga jemaat GKPA Helvetia yang benar? Kalau terdaftar di sini menjadi warga jemaat, di sinilah tampak bergereja. Itulah warga jemaat yang benar. Tapi terdaftar di sini bergereja di gereja lain, itu bukan warga jemaat yang benar. Di mana kita mau dibimbing menjadi jemaat unggul melayani? Ya di sini. Makanya kalau kita mau jemaat yang benar, yang mau bersinar, ya dilatihlah di sini, dibimbinglah di sini, mendengar khotbah di sini. Karena ini gereja kita, di sini kita terdaftar, di sini kita bergumul, berproses menjadi terang di tengah keluarga kita, bagi anak cucu kita, bagi teman sekantor kita. Disinilah gereja kita. Disinilah kita dibentuk menjadi jemaat yang unggul melayani. Jadi supaya kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagaimana caranya? Berbuahlah kebaikan. Jemaat GKPA menjadi jemaat yang teduh, tangguh, efektif, efisien, damai, unggul dan hormat. Ini yang kita capai. Sehingga pertemuan kita, diskusi kita menjadi jemaat yang unggul melayani. Makanya kita harus menggembor-gemborkan visi misi kita itu. Jadi kalau jumpa GKPA harus punya semboyan atau mutu. GKPA unggul melayani, gitu kan? Anggota HKBP selama HKBP nabuluni. Akibatnya apa? HKBP bulun. Kita selalu menduk GKPA nameneki. Akibatnya apa? Kecil. Robah kalimat itu. Dengan GKPA unggul melayani. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang-orang yang unggul melayani. Dia muda mersuah kita, GKPA unggul melayani. Kita coba itu. Tahun baru kita coba paradigma baru supaya kita menjadi gereja yang unggul melayani. GKPA tak alusima unggul melayani. Siapa yang unggul melayani? Kita, saya dan kita semua. Supaya kita menjadi terang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Saya coba ya. GKPA ono 5% lebih semangat nanti. Ini dia pulutak lebih. GKPA unggul melayani. Artinya saya akan unggul menjadi suami yang unggul, menjadi istri yang unggul, menjadi naposebulum yang unggul, menjadi sintua yang unggul. Supaya ketika kita unggul bisa menjadi terang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Saya coba lagi. GKPA unggul melayani. Wah, 99%. Tuhan kiranya mendengar. Kita menjadi jemaat yang unggul melayani. Ini cara yang pertama. Kita berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Yang kedua, menjadi terang bagi orang lain.
Kalau hanya saya yang menjadi terang, tapi tidak berfungsi bagi istri saya, tidak berfungsi bagi suami saya, tidak berfungsi bagi anak-anak saya, itu namanya terang bohongan. Terang bohongan, terang-terangan. Ada palito-palitoan, ada warni, lapu-lapuan, ini lampu. Ada gambar di lampu, dan dia bisa menerangi. Jangan seperti itu kita. Maunya kita memang terang, berfungsi. Ketika kita datang, istri kita diterangi firman Tuhan. Ketika kita datang, suami kita diterangi firman Tuhan. Ketika kita bertemu dengan anak-anak kita, dia pulang sekolah, pulang kerja, pulang bermain, dia bertemu dengan terang. Ini mereka pulang, langsung kita, dari mana kau? Wah, gila ini. Pergi dia karena enggak terang kita. Cara kita komunikasi kayak berkomunikasi dengan penjahat. Dari mana kau? Di mana kau? Apa? Jadi dipikirnya bapaknya, mamanya itu kayak apa detektif. Sehingga malas jumpa sama bapaknya. Malas jumpa ke rumah pulang. Karena di rumah tidak ada terang. Gelap semua. Maunya ketika kita menyambut anak kita pulang sekolah. Hai bos, bagaimana kabarmu hari ini? Enak enggak sekolahnya? Apa yang dipelajari? Apa kesulitanmu hari ini? Ada PR enggak? Ada pengumuman? Kau capek ya? Wah itu, senang dia. Saya selalu setiap hari, setiap menjemput anak pulang, pertanyaan itu selalu saya sampaikan. Selalu, sampai sekarang. Mengapresiasi mereka sebagai orang besar. Makanya nanti saya harapkan mereka orang besar, orang sukses. Karena saya sudah menganggap mereka orang sukses. Selalu begitu. Anak saya di sana, dia kuliah di UGM, Fakultas Teknik Fisika. Selalu begitu. Supaya anak kita orang sukses, jadilah menghormati mereka sebagai orang besar. Supaya kita menjadi terang bagi mereka, memberi keselamatan dan masa depan bagi mereka. Itu yang kedua. Kita menjadi terang bagi orang lain, bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi siapa. Yang ketiga, kita menjadi terang dalam keutuhan hidup. Jangan terang parsial. Kita hanya terang parsial. Artinya tadi saya katakan, di gereja saja kita terang. Tapi pulang ke rumah jadi gelap. Kalau ikut ibadah keluarga terang, menyala terangnya. Pulang dari kebaktian keluarga gelap. Jangan terang gelap. Hali popok di dalam. Hali popok dia. Kalau terang-teranglah. Kalau gelap ya gelap. Tentukan sikap. Jangan suam-suam kuku. Kalau jadi suami Kristen, menjadi pengikut Kristus lah. Jangan hanya terdaftar jadi suami pengikut Kristen, tapi tidak berkelakuan seperti suami yang takut Tuhan. Bukan takut istri maksud, harus takut Tuhan. Kalau suami takut Tuhan, enggak takut ke istri, tapi menyayangi istrinya, menghormati istri. Sebaliknya istri, kalau suami istri itu takut Tuhan, saling mengasihi. Maka mereka menjadi gambar Allah yang tampak bagi anak-anak. Mereka menjadi terang bagi anak-anak. Maka anaknya hidupnya terang. Ini yang ketiga. Jadi utuhlah. Jadi terang itu utuh. Jangan parsial. Utuh artinya di mana-mana hidup kita menyampaikan kebenaran, keadilan, menyampaikan kehendak Tuhan. Apa yang hendak kita renungkan pada Minggu Epifanes yang kedua ini, yang mau kita bawa pulang? Pertama, nyalakanlah terangmu bagi dunia sekitarmu. Nyalakanlah. Kalau kita ini sudah punya kebenaran, sudah punya kasih, sudah punya ketaatan kepada Tuhan, nyalakanlah bagi orang yang di sekitar kita. Nyalakan berarti tampaklah dari tutur kata sikap kita orang yang mengasihi Tuhan. Sering begini, di mobil kita ditempel I love Jesus. Tuhan mengasihiku, aku cinta Yesus. Itulah tertulis stiker di mobil kita. Tiba di lampu merah, orang menyap, atau dikata, padahal tadi di situ I love Jesus. Maunya kan tindakannya yang di dalam itu adalah orang yang berlaku benar.
orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tapi ketika ada orang menyalip, langsung dia langsung mengeluarkan kata-kata binatang itu kan. Wow kau, berarti nggak sesuai. Nggak sesuai itu. Menyalakan terang itu, ketika ada orang melakukan ketidakbaikan kepada kita, jangan balas. Doakanlah dia, Tuhan ajarilah dia supaya tahu berkendara yang baik. Selesai, daripada keluar kata-kata yang tak beres. Gitu. Kalau misalnya istri kita tidak baik kepada kita, Tuhan ajarilah istri saya supaya taruh hormat, tunduk kepada suaminya. Supaya dia jangan menanduk aku. Kan itu kan. Kalau menanduk nanti bergerak. Jadi kita doakan saja. Jadi nyalakan terangmu. Supaya jangan ada persoalan. Tapi kalau dia gelap, kita gelap, ya bertempur. Habislah. Itu yang pertama. Pulang kita nanti dari sini supaya terang kita itu kita nyalakan. Kita punya senter berjalan dalam nyalakan supaya jangan apa? Supaya kita lihat ada lubang, ada kaca, ada paku. Tapi kita punya senter, tapi berjalan dalam gelap. Ya maulah, matilah kan. Terinjaklah lumpur, terinjaklah kotoran dan sebagainya. Maka supaya jangan terinjak yang kotor, yang jahat, nyalakanlah cahaya, terang. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tutupi terangmu. Itu saya katakan, dia berpotensi menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi jemaat yang baik, tapi ditutupi potensinya. Artinya begini, kalau di ruangan orang lain, di tempat orang lain dia begitu baik, tapi bertemu dengan istri dan anaknya dia jahat. Kalau berbicara dengan orang lain, ya Pak, terima kasih Pak, ya. Tapi berbicara sama mamanya, apa? Gitu kan? Disuruh dia, Ucok ambil dulu ember ke dapur. Apa? Sering gitu. Padahal kalau disuruh tetangga dia, Ucok ambil dulu ember ke dapur. Di mana bau? Nah, orang lain lampunya menyala. Tapi kalau bapaknya menyuruh, mamanya menyuruh, suaranya menyenggak kayak bertemu ke setan. Apa? Artinya jangan tutupi terangmu. Terang itu di rumah dulu, jangan ke orang lain. Kamu baik kepada orang tuamu, itu sudah menjadi terang. Jangan baik bagi tetangga, baik bagi guru, baik bagi teman-temanmu di sekolah, tapi di rumah kau seperti harimau yang siap menerkam. Disuruh belajar, marah-marah. Disuruh mandi marah-marah, disuruh makan marah-marah. Ngapain yang tidak marah? Makanya saya katakan di rumah, latihlah dirimu berkata baik. Dimulai dari rumah. Kalau sudah dari rumah berkataannya baik, maka di sana pun akan baik. Anak-anak yang menyalakan terangnya dengan baik, dia akan menjadi terang yang sesungguhnya nanti di masyarakat di mana kita berada. Itu yang kedua, jangan tutupi terang. Kita berpotensi menjadi terang yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, jangan manfaatkan terangmu untuk kepentingan diri sendiri. Dia jual terang itu untuk mendapatkan sesuatu kepada dirinya. Itu jangan. Kalau kita punya potensi untuk menolong orang lain, jangan jadikan itu ajas manfaat. Karena apa yang kita terima sekarang, terang yang kita terima sekarang, ilmu yang kita terima sekarang, benda kekayaan yang kita terima sekarang, itu titipan Tuhan. Jika kita berbisnis dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita bukan terang yang sesungguhnya, tapi kita adalah terang upahan. Terang upahan. Kalau menjadi terang upahan, nanti bapak ibu-ibu berkira sama anaknya. Kau ya mulai kau di kandungan beli susu Prenagen sekian kotak setiap minggu sampai kau melahirkan jumlah total sekian. Hitung-hitungan namanya itu. Kalau pakai hitung-hitungan, anak-anak pun nanti pakai hitung-hitungan. Maka terang kita tidak bisa dibayar dengan uang. Terang kita adalah anugerah
yang hendak kita bagi tanpa bayar. Yesus datang ke dunia ini tidak pernah bayar pakai tarif. Tapi bahkan dia merelakan mati di Golgota untuk menyelamatkan kita. Itulah terang yang sesungguhnya. Yesus telah memberi contoh terang yang sesungguhnya itu. Makanya jangan manfaatkan terangmu untuk kepentingan pribadi, tapi manfaatkanlah terang kita untuk memuliakan Tuhan, kepentingan orang lain, kepentingan bersama. Itu tadi menjadi unggul melayani dalam kebersamaan, bukan unggul melayani dalam pribadi. Tapi orang yang pribadinya unggul, maka dia pun akan bisa memengaruhi masyarakat gerejanya menjadi unggul. Karena Tuhan menolong kita menjadi terang keselamatan bagi bangsa-bangsa, sehingga kita menjadi bersinar. Jemaat GKP LPT menjadi bersinar, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersungguh dalam nama Putramu. Terima kasih Bapa, kami Engkau beri nasihat, bimbingan, arahan melalui firman-Mu, mengajar kami menjadi terang, menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kami diajar supaya tidak menutupi terang itu, tetapi membagikan kepada orang lain. Terang itu tidak kami perjualbelikan, karena itu anugerah yang kami terima. Sehingga kami punya tanggung jawab membagikannya sampai ke ujung bumi. Ajar kami mengerti, bertindak menjadi terang, karena Engkau menjadikan kami, memanggil kami menjadi hamba-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi.